Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan salah satu aplikasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru di salah satu sekolah, yang dimana pada aplikasi ini tuh menggunakan metode sistem pengambilan keputusan, yang dimana metode SPK ini digunakan untuk melakukan proses seleksi calon siswa, dan metode yang digunakan yaitu metode Mora. Baik, pada aplikasi ini tuh ada dua tipe pengguna, ada calon siswa baru dan juga ada panitia PPDB selaku admin. Nah, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu untuk calon siswa baru yang ingin mendaftar pada aplikasi. Nah, untuk mendaftar silahkan diklik aja ya di bagian button ini. Setelah itu ada data-data yang harus diisi. Jadi di sini saya akan mengisi dummy saja. Nah, di sini ada pilihan jurusan yang ingin dipilih ya, karena kasusnya di SMA maka cuma ada jurusan IPA dan IPS saja. Di sini saya pilih jurusan IPA. Kalau misalkan sudah, tinggal diklik aja bagian daftar. Di sini ada notifikasi bahwa akun berhasil dibuat, lalu silahkan login. Ini adalah tampilan dashboard calon siswa baru yang telah mendaftar ya. Jadi di sini ada data nilai dan juga profile, di mana calon siswa diharuskan menginput nilai rapotnya. Itu ada nilai dari matematika kelas 2, kelas 3, ada IPA, IPS di nilai semester 1 dan 2. Pada dashboard calon siswa juga ada 5 menu ya. Di sini ada edit nilai. Kalau edit nilai, di sini kalau misalkan sudah diinput di bagian dashboard dan nilai tersebut mau diubah, maka nilainya akan tampil di sini, dan kalau mau diubah ya di menu sini gitu. Di sini juga ada edit profile kalau misalkan ada data-data yang pengen diubah. Lalu ada pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan calon siswa yang dinyatakan telah lulus nanti ada di sini. Lalu ada upload persyaratan kalau misalkan siswa yang bersangkutan dinyatakan lulus kayak gitu. Baik, di sini saya akan menginputkan nilainya. Jadi saya inputkan dummy juga. Kalau sudah, disimpan saja. Kalau misalkan sudah, maka nanti akan ada notifikasi ya dalam proses penilaian, dan status nilainya tuh proses validasi kayak gitu. Kalau misalkan ada yang ingin diubah nilainya selama statusnya proses validasi, maka nilai masih bisa diubah kayak gitu. Oke, di sini saya akan masuk ke tampilan admin atau selaku panitia PPDB. Ini adalah tampilan di admin ya. Jadi ada informasi yang sudah masuk itu ada berapa orang, yang lolosnya juga berapa orang kayak gitu. Sebelumnya di sini saya sudah menginputkan data-data.
Baik, kita jelajahi menunya satu persatu ya. Di sini ada profile mengenai admin. Kalau mau diubah informasinya di sini, mau ubah password di sini, lalu di sini ada data diri siswa yang sudah mendaftar ya. Ini ada data yang sebelumnya tadi saya masukkan, yaitu Iwan Kurniawan. Kalau mau dihapus tinggal dihapus aja di sini, dan ini ada detailnya ya. Nah, di sini untuk nilainya itu harus divalidasi kayak gitu. Namun sebelum divalidasi kita harus melengkapi nilainya terlebih dahulu. Di sini juga ada data persyaratan ya. Ini tadi saya coba masukkan salah satu data. Nanti kita coba lagi. Lalu di sini juga ada kriteria penilaian. Ya, jadi dalam metode Mora itu ada beberapa parameter yang dimasukkan. Di sini saya ada 3, yaitu ada nilai rata-rata rapot, tes akademik, dan juga psikotes ya. Dan di mana bobotnya untuk rapot itu 30%, tes akademik 50%, dan psikotes itu 20%. Nah, di sini juga ada data nilai siswa. Baik, di sini ada nilai Iwan tadi, cuman masih ada nilai yang kosong ya, yaitu tes akademik dan psikotes. Nah, biasanya tes akademik dan psikotes itu dilakukan seleksi di sekolah ya untuk tes penerimaan calon siswa baru. Nah, setelah itu nilainya dimasukkan di sini kayak gitu. Baik, di sini saya juga ngisi dummy lagi ya. Lalu kita ubah. Nah, kalau misalkan si nilainya sudah lengkap, kita validasi dulu si data nilainya. Jadi kalau kita ke detail lagi, kita validasi data pendaftar apakah sudah lengkap atau gak lengkap gitu. Kalau lengkap, karena kita sudah isi, maka kita ganti dengan tervalidasi dengan nilai lengkap. Kalau kita refresh, maka status nilainya akan tervalidasi dengan nilai lengkap kayak gitu. Kalau sudah tervalidasi dengan nilai lengkap, maka Iwan di sini nggak bisa ngubah nilai lagi gitu, karena sudah masuk bagian tahap proses seleksi kayak gitu. Baik, sekarang kita coba melakukan proses perhitungan moranya ya. Nah, jadi di sini itu ada 2 inputan yang harus diisi, yaitu ada jurusan dan kuota jurusan. Nah, dimana untuk jurusannya saya pilih IPA, dan kuota jurusan itu jadi untuk jurusan IPA itu kuotanya mau berapa gitu. Contohnya, misalkan untuk jurusan IPA itu cuman pengen ada 50 saja, 50 calon siswa. Dan kalau misalkan si pendaftarnya itu melebihi kuota jurusan, contohnya kuotanya 50, yang daftar ada 80, kan berarti itu 30 itu nggak lolos ya. Jadi nanti sama sistem diseleksi bahwa dia dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau misalkan tidak lulus, ada beberapa kondisi juga. Apakah calon siswa tersebut itu memang dinyatakan tidak lulus atau mau dialihkan atau dipindahkan ke jurusan yang masih kosong. Contohnya di IPS masih ada slot yang kosong, maka bisa dipindahkan ke jurusan IPS maupun sebaliknya ya, kayak gitu. Baik, jadi saya contohkan tadi di data calon siswa. Di data calon siswa itu sudah ada 6 data siswa ya. Jadi di sini saya pilih jurusan IPA, lalu kuota jurusannya cuma 5. Berarti ada 1 orang yang nggak lolos dong. Kayak gitu. Oke, lalu kita preview datanya. Kita lihat. Nah, di sini juga ada informasinya. Jurusannya IPA, kuota jurusannya 5, total jumlah siswanya 5 atau 6 ya. Kita coba cek dulu.
harusnya ada 6 ya. Saya ubah dulu jurusan di siswanya, mungkin masih ada yang IPS. Tuh. Baik, saya coba ulangi lagi ya. Di bagian perhitungan moraknya, kita pilih jurusannya IPA, lalu kuota jurusannya itu 5. Nah, di sini ada ya jurusannya IPA, kuota jurusannya 5, lalu total jumlah siswanya itu ada 6. Berarti ada salah satu siswa yang akan dinyatakan tidak lolos seleksi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah, maka kita lakukan proses hitung. Kalau misalkan di sini sudah ya, ini sudah lengkap, tes akademik sudah lengkap, psikotes juga sudah lengkap, lalu pilihan jurusannya IPA. Lalu kita hitung. Nah, di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi hasil perhitungannya itu yaitu ada kriterianya C1, C2, C3. Lalu ada normalisasinya dari C1, C2, C3-nya, lalu diambil nilai optimasinya. Jadi sudah dilakukan proses perhitungan morak secara otomatis gitu langsung. Jadi di sini ditampilin langkah per langkahnya. Nah, di sini juga ada nilai optimasinya ya, C1, C2, C3, lalu nilai moraknya sudah dapat. Kalau sudah dapat, maka dilakukan proses perankingan. Nah, jurusannya IPA, kuota jurusannya 5, total jumlah siswa yang mendaftar ada 6. Nah, maka ada yang tidak lulus yaitu Putri Madiah ya, dia dinyatakan tidak lulus seleksi. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan mau diumumkan kelulusan ya, misalkan ini sudah fix, lalu saya selaku panitia mau mengumumkan kelulusan, lalu tinggal diklik aja umumkan kelulusan. Maka ada notifikasi kelulusan telah diumumkan. Lalu saya login lagi ya ke Iwan. Iwan ini ranking 1 dan dia dinyatakan lulus. Baik, saya coba login lagi ke dashboard siswa. Kalau kita coba reload lagi, maka notifnya akan muncul Anda dinyatakan lolos ya. Selamat Anda lolos seleksi di SMA Negeri 1 Dami. Lalu lakukan proses daftar ulang pada tanggal yang telah ditentukan kayak gitu. Kalau kita lihat lagi di edit data nilai, dia sudah agak bisa ngubah nilai. Di edit profile dia masih bisa ya. Kalau edit profile, lalu di pengumuman seleksi dia juga bisa melihat kayak gitu namanya siapa aja yang lulus atau enggaknya. Lalu di jurusan IPS, karena di IPS belum ada datanya, karena jadi belum ada. Di sini ada ya data yang lulus dan tidak lulusnya. Karena Iwan ini dinyatakan lulus, maka dia diharuskan mengupload persyaratan. Nah, di sini ada berkas-berkas yang harus diupload. Ini tergantung dari panitianya ya. Kalau di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 sekitar 7 ya. 1 2 3 4 5 6 8, sekitar 8 data yang harus diupload. Cuman di sini ke-8 data tersebut itu disatukan dalam satu berkas, yaitu dalam bentuk PDF, lalu diupload oleh calon siswanya. Baik, karena dia sudah lulus ya, Iwan ini sudah lulus, kita tambah data saja, lalu kita pilih berkas PDF-nya. Di sini saya pilih dummy aja, lalu di-upload. Sukses berhasil di-upload. Kalau misalkan mau diubah, di sini masih bisa ya, tinggal diubah aja. Kalau mau lihat detailnya juga ada kayak gitu di sini. Si berkasnya kayak gitu. Baik, itu untuk upload persyaratannya ya. Nah, kalau di calon siswa kayak gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dashboard panitia. Nah, ini kan ada satu siswa yang nggak lulus dan mau dipindahkan ke jurusan IPS. Ternyata di IPS itu masih ada slot yang kosong.
dan yang nggak lulus ini tuh mau dialihkan gitu. Maka kita tinggal pindahkan saja, lalu pilih jurusannya mau IPA IPS ya, karena ini dipindahkannya ke IPS, maka kita pilih IPS, lalu kita klik pindahkan. Kalau misalkan kita memindahkan calon siswa ke IPS, berarti itu sudah otomatis lolos kayak gitu. Di sini juga di perhitungannya sudah nggak ada ya, karena di sini jurusannya IPA. Kalau misalkan kita ke dashboard siswa lagi di pengumuman seleksi, lalu kita pilih IPS, maka Putri Madia sudah dinyatakan lulus ya, yang sebelumnya tidak lulus cuman diterimanya di jurusan IPS. Nah kayak gitu. Oke, sekarang kita ke menu laporan hasil seleksi. Nah jadi ini untuk proses perhitungan moranya segini saja ya. Kita ke laporan hasil seleksi. Kalau misalkan panitia tuh milih mau apa ya, mau mencetak laporannya kayak gitu. Oke, di sini untuk laporannya kita pilih angkatannya dulu, angkatannya 2021, lalu jurusannya IPA, lalu kita klik cari aja. Nah, maka di sini akan tampil data-data yang lulus. Kalau misalkan mau dicetak, tinggal diklik print aja. Maka nanti akan otomatis gitu, akan otomatis dicetak. Ini juga untuk kop suratnya bisa diedit lagi ya, kalau misalkan mau nambah logo atau nambahin alamat, nomor HP kayak gitu. Ini ada laporan hasil kelulusan. Ini misalkan mau di save ke PDF atau mau langsung di print, di sini juga bisa. Nanti kalau pengen di print biasanya suka langsung muncul di sini tuh printernya kayak gitu. Baik, saya rasa sudah ya. Dimana itulah proses seleksi calon siswa baru menggunakan metode SPK, yaitu metode Mora. Di sini juga ada informasinya, pendaftar masuk 6 dan lolos juga 6 ya, kayak gitu. Baik, saya rasa dicukupkan sekian saja ya untuk demo aplikasi PPDB pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen atau membutuhkan aplikasi ini untuk belajar ataupun untuk skripsi, untuk tugas ataupun yang lainnya, silahkan dibaca aja ya di deskripsi, bisa kontak admin ataupun teman-teman bisa membeli source code ini di marketplace atau langsung ke admin. Kalaupun teman-teman pengen ada yang di custom lagi, itu juga bisa. Kalau misalkan teman-teman juga membutuhkan pembuatan sistem informasi ataupun company profile ataupun sistem pendukung keputusan dengan metode yang lain juga bisa. Silakan di kontak aja ke admin, dikonsultasikan, lalu kalau sudah ada kesepakatan maka nanti bisa disepakati lah gitu, bisa didiskusikan lagi kayak gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Saya cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.